Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Apa kabar ayah dan bunda hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya dan diberikan kebahagiaan yang tak putus-putus. Sebelum kita menyelami kisah yang sangat menguras emosi ini, saya ingin menyapa para penonton setia terlebih dahulu. Dari kota mana saja Anda menonton hari ini? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, mari kita saling absen dan menyambung silaturahmi di sini. Kisah kali ini benar-benar memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, terutama mengenai kesetiaan dan harga diri dalam rumah tangga. Jadi, jangan sampai melewatkan satu detik pun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat atau sekadar ingin mendukung kami untuk terus berbagi cerita inspiratif setiap hari, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa berikan like terbaik Anda. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami. Sudah siap mendengarkan bagaimana seorang istri yang dianggap lemah justru memberikan pembalasan yang tak terlupakan? Mari kita mulai kisahnya. Matahari sore itu merayap masuk melalui celah gorden ruang tamu, menyinari wajah Arini yang nampak pucat. Di tangannya, sebuah buku tabungan berwarna biru tua tergenggam erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Arini adalah tipe wanita yang tidak banyak bicara. Selama 7 tahun pernikahannya dengan Bagas, ia telah menjadi definisi istri yang sempurna, hemat, penurut, dan selalu mendahulukan kebutuhan suami di atas segalanya. Namun, sore ini, dunianya seolah runtuh saat ia melihat angka di layar mesin ATM beberapa menit yang lalu. Saldo yang seharusnya berjumlah 150 juta rupiah. Uang yang ia kumpulkan rupiah demi rupiah dari hasil berjualan kue kering dan menyisihkan uang belanja selama bertahun-tahun, kini hanya menyisakan angka nol yang dingin. Uang itu bukan sekadar angka bagi Arini. Itu adalah janji sucinya kepada sang ibu untuk memberangkatkannya ke tanah suci tahun depan. Itu adalah keringatnya, lelahnya, dan rahasia kecilnya yang ia simpan rapat-rapat sebagai jaring pengaman masa depan mereka. Mas Bagas, bisiknya lirih. Suaranya bergetar di tengah keheningan rumah yang terasa mencekam. Hanya Bagas yang tahu di mana ia menyimpan buku tabungan dan kartu ATM cadangan itu. Hanya Bagas yang memiliki akses ke lemari kecil di ruang kerja yang selalu terkunci. Arini mencoba mencari pembenaran di dalam kepalanya. Mungkin Mas Bagas memakainya untuk investasi mendesak? Mungkin ada keperluan kantor yang sangat penting? Namun, hatinya menolak setiap pembelaan itu. Jika benar untuk urusan baik, mengapa Bagas tidak mengatakan sepatah kata pun? Mengapa ia harus mengambilnya secara diam-diam seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri? Suara deru mobil di halaman depan mengejutkan Arini. Itu adalah Bagas. Dengan cekatan, Arini menghapus air matanya dan menyembunyikan buku tabungan itu di balik bantal sofa. Ia menarik napas panjang, mencoba menetralkan gemuruh di dadanya. Pintu terbuka, dan Bagas melangkah masuk dengan setelan jas yang tampak sedikit berantakan. Namun wajahnya memancarkan kegembiraan yang tidak biasa. Arini, kok belum masak? Tanya Bagas tanpa menoleh. Langsung meletakkan tas kerjanya di atas meja. Nada suaranya terdengar santai, seolah tidak ada beban dosa yang ia pikul. Arini berdiri perlahan. Matanya menatap punggung suaminya dengan tajam. Mas, aku baru saja dari bank. Ucapnya datar. Gerakan Bagas terhenti sejenak. Bahunya tampak menegang, namun hanya sepersekian detik sebelum ia kembali bersikap normal. Ia berbalik dan tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang kini terlihat sangat palsu di mata Arini. Oh ya? Ada urusan apa ke bank sore-sore begini? Uang tabungan haji ibu hilang, Mas. Semuanya. Kamu tahu sesuatu? Bagas tertawa kecil. Tawa yang terdengar dipaksakan untuk menutupi kegugupan. Ia berjalan mendekati Arini, mencoba mengelus bahu istrinya, namun Arini sedikit menghindar. Ah, itu. Mas pakai sebentar. Rin, ada urusan bisnis mendadak yang hasilnya bisa berlipat-lipat. Kamu tenang saja. Nanti Mas ganti kalau sudah cair. Jangan berlebihan begitu. Kita kan suami istri. Uangmu ya uangku juga, kan? Arini merasa dadanya sesak. Logika macam apa yang dipakai pria ini? Mengambil uang tanpa izin untuk alasan bisnis, yang tidak jelas adalah sebuah pengkhianatan kepercayaan yang fatal.
Namun, Arini melihat sesuatu yang lebih mencurigakan. Dari saku jas Bagas yang tersampir di kursi, terselip sebuah struk kecil berwarna kuning. Saat Bagas masuk ke kamar mandi, Arini dengan cepat mengambil struk tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan struk investasi atau modal bisnis. Itu adalah struk pembelian perhiasan berlian di sebuah toko ternama di Jakarta Pusat, tertanggal kemarin. Harganya? Hampir 30 juta rupiah. Rasa mual seketika menyerang lambung Arini. Ia tahu betul, ia tidak pernah menerima perhiasan apapun dari suaminya dalam 1 tahun terakhir. Jika uang itu tidak untuknya, dan bukan untuk bisnis, maka hanya ada satu kemungkinan yang paling menyakitkan. Bagas sedang memanjakan wanita lain dengan uang yang ia kumpulkan dengan darah dan air mata. Arini meremas struk itu. Kemarahannya yang semula meluap kini berubah menjadi ketenangan yang sangat dingin. Mas Bagas pikir aku lemah karena aku diam, batin Arini. Dia pikir aku bisa dibodohi dengan alasan bisnis murahan. Arini berjalan menuju dapur. Tangannya gemetar namun pikirannya mulai menyusun rencana. Jika Bagas bisa bermain dengan sangat rapi, maka ia akan bermain jauh lebih cantik. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan berteriak. Ia akan membiarkan Bagas menikmati kemenangannya sesaat, sebelum ia meruntuhkan seluruh dunia pria itu hingga tak tersisa. Malam itu, tidur Arini tidak pernah benar-benar lelap. Di sampingnya, Bagas mendengkur halus, seolah-olah tidak ada beban dosa yang menghimpit dadanya. Arini menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikirannya bekerja seperti mesin yang tak mau berhenti. Setiap embusan napas Bagas terasa seperti penghinaan bagi Arini. Bagaimana bisa seorang pria tidur begitu nyenyak setelah menguras harapan mertuanya sendiri demi kesenangan sesaat? Perlahan, Arini bangkit dari tempat tidur. Ia melangkah tanpa suara menuju meja kerja Bagas di sudut ruangan. Ponsel Bagas tergeletak di sana, menyala sesekali karena notifikasi yang masuk. Arini tahu kata sandinya, tanggal pernikahan mereka. Sebuah ironi yang membuat hatinya perih. Dengan tangan bergetar, ia membuka kunci layar. Harapannya untuk menemukan bahwa ia salah sangka seketika sirna. Di kolom pesan singkat, sebuah nama muncul dengan emotikon hati. Siska. Arini membuka percakapan itu. Isinya bagaikan belati yang menguliti harga dirinya satu persatu. Foto-foto Bagas dan wanita bernama Siska itu sedang berada di sebuah butik mewah. Siska yang memamerkan cincin berlian yang struk pembayarannya ditemukan Arini tadi sore, hingga rencana keberangkatan mereka besok pagi. Sayang, tiket ke Bali sudah aman, kan? Aku sudah tidak sabar ingin honeymoon kedua kita. Tulis Siska dalam pesan itu. Bagas membalasnya dengan kalimat yang menghancurkan hati Arini. Tenang saja, sayang. Uang simpanan, sikaku, di rumah sudah aku ambil semua. Kita akan bersenang-senang tanpa gangguan. Dia pikir aku pergi dinas ke Surabaya. Jadi kita bebas. Sikaku. Arini berbisik pelan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi layar ponsel itu. Jadi, selama ini di mata Bagas, ia hanyalah seorang istri yang membosankan dan kaku? Istri yang pengabdiannya hanya dianggap sebagai beban? Arini terus menggulir pesan-pesan tersebut. Ia menemukan foto reservasi sebuah villa privat di Ubud yang harganya per malam setara dengan penghasilan Arini berjualan kue selama 3 bulan. Kebencian yang murni mulai tumbuh di tempat di mana cinta dulu bersemi. Arini menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi perselingkuhan biasa. Ini adalah perampokan terencana atas hidup dan masa depannya. Alih-alih membanting ponsel itu atau membangunkan Bagas dengan teriakan histeris, Arini justru menarik napas dalam-dalam. Ia mengambil ponselnya sendiri, lalu memotret setiap percakapan, setiap foto, dan setiap bukti reservasi dari ponsel Bagas. Ia mengirimkan semuanya ke email rahasianya. Gerakannya sangat tenang, namun matanya memancarkan kedinginan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pagi harinya, suasana rumah tampak normal. Arini menyiapkan sarapan kesukaan Bagas, nasi goreng dengan telur mata sapi yang sempurna. Bagas keluar dari kamar dengan pakaian rapi, lengkap dengan koper kecil di tangannya. Rin, Mas berangkat ya. Mungkin 3 atau 4 hari di Surabaya.
Ada tender besar yang harus Mas urus. Ucap Bagas sambil menyantap sarapannya dengan lahap. Ia bahkan sempat mengecup kening Arini. Sebuah kecupan yang bagi Arini terasa seperti lendir yang menjijikan. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Semoga urusannya lancar dan membawa hasil yang sepadan. Jawab Arini dengan senyum yang sangat manis. Senyum yang disiapkan khusus untuk menutupi badai di dalamnya. Oh ya, soal uang itu, jangan dipikirkan terus ya. Mas janji akan balikan berkali lipat. Tambah Bagas sebelum melangkah keluar pintu. Arini berdiri di ambang pintu, memperhatikan mobil Bagas perlahan menghilang di belokan jalan. Begitu mobil itu tak terlihat lagi, senyum Arini memudar, digantikan oleh tatapan kosong yang tajam. Ia tidak langsung menangis. Ia berjalan menuju dapur, mengambil piring bekas makan Bagas, dan tanpa ragu membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Hasil yang sepadan. Mas, kamu benar. Kamu akan mendapatkan hasil yang sangat sepadan dengan apa yang sudah kamu lakukan. Gumam Arini. Ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Bukan polisi, bukan pula ibunya. Ia menghubungi seorang maklar barang bekas dan agen properti. Jika Bagas merasa bisa menggunakan rumah ini sebagai tempat kembali setelah bersenang-senang dengan simpanannya, maka Bagas salah besar. Arini tidak akan membiarkan satu sudut pun di rumah ini tetap sama saat suaminya pulang nanti. Rencana besar telah dimulai, dan isi kulkas yang ia siapkan akan menjadi akhir dari segalanya. Rumah yang biasanya terasa hangat itu kini mendadak terasa asing dan dingin bagi Arini. Setelah suara mobil Bagas benar-benar lenyap dari pendengaran, Arini tidak membuang waktu. Ia masuk ke dalam kamar utama, menatap lemari besar yang berisi pakaian-pakaian mahal milik Bagas. Pakaian yang dibeli dari uang hasil jerih payahnya mengelola toko kue kecil-kecilan. Dengan gerakan yang tenang namun pasti, ia mengeluarkan sebuah koper besar dari bawah ranjang. Namun, ia tidak mengemas bajunya sendiri. Ia justru mulai memilah barang-barang berharga yang ada di rumah itu. Arini tahu betul aturan hukum mengenai harta bersama, tetapi ia juga tahu celah untuk menyelamatkan apa yang menjadi haknya. Ia mengambil semua perhiasan mas kawinnya, surat-surat berharga, hingga dokumen kepemilikan aset yang selama ini ia kelola sendiri. Kau menganggapku bodoh karena aku diam, Mas. Bisik Arini sambil memasukkan sebuah jam tangan mewah milik Bagas ke dalam kotak yang akan ia jual. Kau pikir kesabaranku adalah kelemahan, padahal itu adalah caraku mengumpulkan bukti untuk menghancurkanmu. Arini kemudian duduk di meja makan, membuka laptopnya. Ia mulai menyusun daftar inventaris rumah. Satu persatu barang yang ia beli dengan uangnya sendiri ia tandai. Dalam dunia sinetron kehidupan yang sedang ia jalani, Arini sadar bahwa kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuatnya kalah. Ia harus menjadi sutradara bagi kehancuran suaminya sendiri. Sore harinya, sebuah truk kecil berhenti di depan rumah. Beberapa pria berbadan tegap turun dan mulai mengangkut barang-barang yang sudah Arini tandai. Sofa kulit yang mahal, televisi layar lebar di ruang tengah, hingga set meja makan kayu jati. Arini menjual semuanya dengan harga cepat ke pengepul barang bekas berkelas. Ia butuh uang tunai segera untuk mengganti tabungan ibunya yang dikuras Bagas. Di tengah kesibukan itu, ponsel Arini bergetar. Sebuah notifikasi Instagram muncul. Siska, wanita simpanan suaminya itu, baru saja mengunggah cerita. Arini membukanya dengan tangan yang tetap stabil. Di sana, terlihat pemandangan pantai Bali yang indah. Sebuah tangan pria yang sangat Arini kenali, dengan jam tangan yang masih melingkar di pergelangan, sedang menggenggam tangan Siska yang pamer cincin berlian baru. Keterangan fotonya tertulis, "Terima kasih sayang, sudah mewujudkan impianku. Akhirnya kita bisa bebas dari bayang-bayang si istri rumah tangga yang membosankan itu." Arini tersenyum sinis. Dadanya tidak lagi sesak, melainkan terasa kosong dan dingin. Ia mengambil tangkapan layar unggahan tersebut, lalu mengirimkannya ke sebuah nomor kontak yang sudah ia siapkan, pengacara perceraian terbaik yang ia kenal. Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari rumah ini. Pesan Arini singkat kepada pengacaranya melalui pesan singkat. Malam harinya, rumah itu sudah kosong melompong.
Hanya tersisa sebuah tempat tidur di kamar tamu dan sebuah kulkas besar di dapur yang sengaja ia sisakan. Arini berdiri di tengah ruang tamu yang luas dan sepi. Gemas suaranya terdengar saat ia berbicara sendiri. Ia mulai menghubungi agen properti untuk memasang papan, dijual cepat, di depan pagar. Namun dengan instruksi khusus agar papan itu baru dipasang tepat 2 hari sebelum Bagas dijadwalkan pulang. Arini ingin Bagas pulang ke rumah yang bukan lagi miliknya. Ia ingin pria itu merasakan sensasi kehilangan pijakan, sama seperti yang ia rasakan saat melihat saldo tabungannya nol. Namun, rencana Arini tidak berhenti di sana. Ia melangkah menuju dapur, membuka pintu kulkas yang masih berdengung halus. Kulkas itu kosong, kecuali beberapa botol air mineral. Arini menatap ke dalam rak-rak kaca yang jernih itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Disinilah ia akan meletakkan hadiah terakhirnya. Sebuah hadiah yang tidak hanya akan membuat Bagas menjerit ketakutan, tetapi juga akan menghancurkan martabatnya sebagai seorang pria di depan gundiknya. Arini mengambil ponselnya, lalu mengirimkan pesan singkat kepada Bagas. "Mas, bagaimana urusan di Surabaya? Aku sudah menyiapkan kejutan spesial di kulkas baru kita untuk merayakan kesuksesan tendermu saat pulang nanti. Jangan lupa langsung buka kulkasnya ya kalau sudah sampai rumah." "Tak butuh waktu lama," Bagas membalas. "Wah, benarkah? Kamu memang istri yang pengertian, Rin. Maaf ya kemarin Mas agak kasar soal uang. Nanti Mas bawakan oleh-oleh dari Surabaya." Arini meletakkan ponselnya di atas meja dapur. Ia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat kontras dengan kesunyian rumah itu. "Surabaya," gumamnya. "Nikmatilah Bali MU, Mas. Karena setelah ini, satu-satunya tempat yang akan menerimamu hanyalah penyesalan." Bali yang cerah dengan deburan ombak yang menenangkan seharusnya menjadi surga bagi Bagas dan Siska. Namun, bagi Bagas, suasana itu perlahan mulai berubah menjadi neraka yang tidak kasat mata. Sejak pesan terakhir Arini tentang kejutan di kulkas, perasaan Bagas tidak tenang. Ada sesuatu dalam nada bicara Arini yang terasa tidak biasa. Terlalu manis, terlalu tenang, bahkan terlalu patuh. Di sebuah restoran mewah di tepi pantai, Bagas duduk berhadapan dengan Siska yang sedang sibuk memotret makanan untuk diunggah ke media sosial. Bagas mencoba menyesap koktailnya, namun pikirannya melayang ke rumah. Tiba-tiba, ponselnya berdenting. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isinya hanya sebuah foto. Foto masa lalu saat Bagas dan Arini baru menikah. Berdiri di depan kontrakan kecil dengan wajah penuh namun bahagia. Di bawah foto itu tertulis kalimat singkat. "Ingatkah dari mana semua kemewahan ini bermula? Dinding rumah ini punya telinga, dan tanah yang kau pijak punya ingatan." Bagas tersedak. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menghapus pesan itu sebelum Siska melihatnya. "Ada apa, sayang? Kok wajahmu pucat?" tanya Siska sambil membelai tangan Bagas yang memakai jam tangan pemberian Arini. Jam tangan yang sebenarnya ingin Arini jual namun ia urungkan demi rencana yang lebih besar. "Ah, tidak apa-apa. Hanya urusan kantor di Surabaya yang sedikit merepotkan." Dusta Bagas. Ia merasa diawasi, seolah-olah mata Arini ada di setiap sudut pantai itu. Sementara itu, beratus-ratus kilometer jauhnya, Arini sedang berdiri di tengah rumah yang kini sudah mirip gudang kosong. Ia tidak merasa sedih. Setiap kali rasa sakit itu muncul, ia mengingat kembali foto Siska yang memakai cincin dari uang tabungan haji ibunya. Rasa sakit itu seketika menguap, berganti dengan adrenalin yang dingin. Arini mulai bergerak ke tahap selanjutnya. Ia memanggil layanan catering khusus. Bukan untuk memesan makanan enak, melainkan untuk memesan sesuatu yang sangat spesifik. Ia juga menghubungi beberapa orang, suruhannya, beberapa tetangga yang selama ini merasa kasihan padanya, untuk membantu memberikan informasi jika ada orang asing yang mendekati rumahnya. "Bu Arini, apa benar rumah ini mau dijual? Tadi ada orang yang pasang papan di depan," tanya seorang tetangga melalui telepon. "Benar, Bu. Saya mau pindah ke tempat yang lebih baik. Tolong ya. Kalau ada yang tanya, bilang saja pemiliknya sudah tidak tinggal di sini lagi," jawab Arini dengan suara yang sangat tenang.
Arini kemudian masuk ke kamar kerja Bagas. Ia mengambil beberapa dokumen pribadi Bagas yang tertinggal, termasuk bukti-bukti hutang pinjaman online yang ternyata dilakukan Bagas atas nama Arini tanpa sepengetahuannya. Ini adalah penemuan baru yang membuat Arini semakin yakin bahwa pria ini tidak layak mendapatkan belas kasihan. Bagas tidak hanya berselingkuh, ia sedang mencoba menghancurkan hidup Arini secara finansial agar Arini selamanya bergantung padanya. Malam kedua di Bali, Bagas mulai mengalami teror mental yang lebih hebat. Setiap kali ia ingin bermesraan dengan Siska, ponselnya akan berdering. Tidak ada suara di ujung telepon, hanya suara detak jam yang sangat keras. Bagas mulai merasa frustrasi. Ia mencoba menghubungi Arini, namun nomor Arini selalu sibuk atau tidak aktif. Di sisi lain, Arini sedang berada di dapur. Ia mulai menyiapkan isi kulkas yang ia janjikan. Ia mengambil semua pakaian dalam Siska yang pernah tertinggal di mobil Bagas, yang pernah ia temukan berbulan-bulan lalu namun ia simpan sebagai bukti, mencampurnya dengan cairan merah pekat yang terbuat dari bahan pewarna makanan dan sisa-sisa daging dari pasar. Ia menatanya sedemikian rupa sehingga terlihat mengerikan dalam keremangan cahaya kulkas. Ia juga memasukkan sebuah amplop besar bertuliskan, "Hadiah untuk pengkhianat." Di dalamnya terdapat fotokopi sertifikat rumah yang sudah ia balik nama ke ibunya, melalui proses hukum yang panjang dan bantuan pengacara yang sudah ia urus diam-diam sejak lama karena bukti penggelapan uang yang dilakukan Bagas. Arini menatap hasil karyanya di dalam kulkas itu. Cahaya lampu kulkas yang putih kebiruan memantul di matanya yang dingin. "Kau ingin liburan yang berkesan, Mas? Aku akan memberikan kenangan yang akan menghantuimu seumur hidup. Kau mengambil uang ibuku, maka aku akan mengambil tempat tinggalmu." Arini kemudian mengunci kulkas itu dan meninggalkan kunci rumah di bawah pot bunga, tepat seperti posisi biasanya. Ia membawa koper terakhirnya, melangkah keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak pergi ke rumah ibunya. Ia pergi ke sebuah hotel, memesan kamar yang paling nyaman, dan memesan layanan kamar. Ia ingin merayakan awal dari kebebasannya sambil menunggu hari kepulangan Bagas yang tinggal 2 hari lagi. "Nikmatilah malam terakhirmu sebagai orang kaya, Bagas. Karena besok, kau hanyalah seorang pecundang tanpa rumah dan tanpa harga diri," gumam Arini sambil menatap pemandangan kota dari jendela hotelnya. Bali yang seharusnya menjadi saksi bisu kemesraan Bagas dan Siska kini justru terasa seperti penjara terbuka. Bagas mulai kehilangan selera makannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat pesan-pesan misterius yang masuk ke ponselnya. Kegelisahan itu semakin memuncak ketika ia mencoba mengakses akun perbankan kantornya melalui aplikasi ponsel, namun berkali-kali muncul notifikasi, "Akses ditolak." "Sial, ada apa dengan sistem ini?" umpat Bagas di balkon villa, sementara Siska sedang asyik berendam di kolam arus pribadi mereka. Bagas tidak tahu bahwa di Jakarta, Arini tidak hanya diam. Dengan bantuan bukti-bukti penggelapan dana kantor yang dilakukan Bagas untuk membiayai gaya hidup Siska, yang diam-diam dikumpulkan Arini selama setahun terakhir, Arini telah mengirimkan laporan anonim kepada bagian audit perusahaan tempat Bagas bekerja. Arini tahu persis kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan bom tersebut. Tepat saat Bagas sedang asyik menghamburkan uang hasil curiannya. Ponsel Bagas kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan teks dari nomor asing lainnya. Isinya adalah sebuah klip suara pendek. Dengan tangan gemetar, Bagas membukanya. Suara itu adalah rekaman percakapannya dengan Siska sebulan yang lalu di dalam mobil, saat mereka menertawakan Arini yang dianggap tulang punggung yang bisa diperas. Wajah Bagas mendadak pucat pasi. Bagaimana bisa rekaman itu ada? Apakah Arini memasang penyadap di mobil? Keringat dingin mulai membasahi kaos sutra mahalnya. Ia merasa seperti tikus yang sedang dipermainkan oleh kucing sebelum akhirnya diterkam. "Mas, kok bengong terus sih? Ayo kita ke klub malam ini. Aku mau pamer tas baru ini ke teman-temanku." Rengek Siska sambil menghampiri Bagas dengan pakaian minim. Bagas menepis tangan Siska dengan kasar. "Diamlah, Siska. Aku sedang pusing. Urusan kantor sepertinya berantakan." Siska merengut. Wajah cantiknya berubah menjadi ketus. "Loh, kok kamu bentak aku?
Kamu bilang uang tabungan istri bodohmu itu sudah cukup buat kita foya-foya sebulan. Kenapa sekarang jadi panik? Kata-kata Siska yang menyebut Arini, bodoh, biasanya terdengar seperti musik di telinga Bagas. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa seperti ejekan bagi dirinya sendiri. Siapa yang sebenarnya bodoh di sini? Bagas mulai menyadari bahwa ketenangan Arini selama ini bukanlah ketidaktahuan, melainkan persiapan untuk sebuah serangan balik yang mematikan. Sementara itu, Arini sedang duduk dengan tenang di lobi hotel. Di depannya duduk seorang pria parubaya, Pak RT dari lingkungan rumahnya. Arini memberikan sebuah amplop coklat tebal kepada pria itu. Ini untuk kas lingkungan, Pak. Sebagai tanda terima kasih saya karena selama ini sudah membantu menjaga keamanan di sini, ucap Arini dengan senyum tulus yang tidak dipaksakan. Terima kasih, Bu Arini. Tapi, apa Ibu yakin dengan keputusan ini? Pak Bagas itu kalau marah bisa sangat kasar. Tanya Pak RT dengan nada khawatir. Arini menyesap tehnya perlahan. Dia tidak akan punya kekuatan untuk marah. Pak, besok, saat dia sampai di rumah itu, dia bukan lagi siapa-siapa. Saya hanya meminta tolong satu hal. Pastikan tidak ada warga yang ikut campur saat drama itu dimulai. Biarkan dia menyelesaikan apa yang dia mulai sendiri. Malam itu, Arini mengirimkan satu pesan terakhir kepada Bagas. Sebuah foto yang diambil dari sudut dapur rumah mereka. Foto itu memperlihatkan kulkas besar mereka yang tertutup rapat, dengan sebuah pita merah besar terikat di gagang pintunya. Di atas kulkas itu, ada sebuah jam dinding yang menunjukkan angka 12 malam. Keterangan fotonya. Waktu terus berjalan, Mas. Jangan terlambat pulang. Hadiah di dalam kulkas ini tidak bisa menunggu terlalu lama. Dia butuh pemiliknya untuk melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bagas melempar ponselnya ke tempat tidur. Ia merasa tercekik. Bayangan tentang apa yang ada di dalam kulkas itu mulai liar di kepalanya. Apakah Arini menyembunyikan bukti perselingkuhannya di sana? Atau lebih buruk lagi? Imajinasi Bagas yang penuh dosa mulai menciptakan skenario-skenario mengerikan. Kita pulang besok pagi. Siska, siapkan barang-barangmu. Perintah Bagas dengan suara rendah yang mengandung ketakutan. Tapi tiket kita lusa. Mas, protes Siska. Aku bilang besok. Ya besok. Kita harus sampai sebelum Arini melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Teriak Bagas. Bagas tidak sadar bahwa kepanikannya adalah bagian dari rencana Arini. Arini ingin Bagas pulang dalam keadaan mental yang hancur, kelelahan, dan penuh ketakutan. Karena hanya dengan begitu, kejutan yang sesungguhnya di dalam kulkas itu akan memberikan dampak yang paling merusak. Arini menutup laptopnya, mematikan lampu kamar hotel, dan tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak uang tabungannya hilang. Perang saraf ini baru saja dimulai. Dan Arini sudah memenangkan setengah pertempuran tanpa harus mengeluarkan satu teriakan pun. H1 sebelum kepulangan Bagas. Arini kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum panggung sandiwara ini mencapai klimaksnya. Rumah yang kini kosong melompong itu memantulkan gema setiap langkah kakinya. Tanpa furnitur, tanpa tawa, dan tanpa kehangatan. Bangunan itu kini terasa seperti sebuah makam besar yang menunggu penghuninya untuk dikubur hidup-hidup. Arini berjalan menuju dapur. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebuah tas belanja besar dan beberapa dokumen di dalam map plastik. Ia berhenti tepat di depan kulkas dua pintu yang berdiri angkuh di tengah ruangan yang sunyi. Kulkas ini adalah satu-satunya barang mewah yang sengaja ia sisakan. Kau selalu bilang aku tidak bisa memberi kejutan, Mas. Gumam Arini sambil membuka pintu kulkas yang dingin. Mari kita lihat. Apakah jantungmu cukup kuat untuk kejutan yang satu ini? Dengan telaten, Arini mulai mengatur isi kulkas tersebut. Di rak paling atas, ia meletakkan deretan botol minuman kesukaan Bagas, namun labelnya telah ia ganti dengan potongan kertas berisi rincian hutang pinjaman online yang dilakukan Bagas atas nama dirinya. Setiap botol mewakili satu kebohongan. Di rak kedua, ia menaruh sebuah nampan perak yang berisi potongan-potongan foto Siska yang sudah digunting-gunting dan dicampur dengan saus tomat merah kental yang tampak seperti darah segar. Efek visualnya sangat mengerikan dalam pencahayaan kulkas yang putih pucat. Namun,
Bagian paling berharga, ia letakkan di bagian paling bawah. Sebuah kotak kayu kecil yang di dalamnya berisi kunci rumah yang asli dan sebuah surat pernyataan pengunduran diri Bagas dari kantor yang sudah dipalsukan tanda tangannya. Hasil dari kerjasama Arini dengan pihak audit yang sudah mengetahui kebobrokan Bagas. Arini tahu, dengan hilangnya pekerjaan dan rumah ini, Bagas akan kehilangan identitasnya sebagai pria sombong. Setelah selesai dengan urusan kulkas, Arini beralih ke ruang tamu. Ia mengambil sebuah kamera kecil tersembunyi, CCTV nirkabel, dan memasangnya di sudut atas yang mengarah langsung ke area dapur. Ia ingin menyaksikan setiap detik ekspresi kehancuran di wajah Bagas melalui ponselnya dari jarak jauh. Ia ingin melihat bagaimana pria yang selama ini menganggapnya bodoh dan lemah, itu tersungkur di lantai dapur. Ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bagas. Aku dan Siska sudah di bandara. Kami akan sampai sore ini. Tunggu aku, Rin. Aku harap kejutanmu itu benar-benar sebanding dengan keributan yang kamu buat di kepalaku. Arini tersenyum tipis. Oh, ini lebih dari sebanding, Mas. Ini adalah harga dari setiap tetes keringat ibu yang kau curi, batinnya. Arini kemudian keluar dari rumah. Di halaman depan, papan, dijual, sudah terpasang dengan gagah. Ia sengaja menaruhnya di posisi yang tidak akan terlewatkan oleh mata siapapun yang masuk ke gerbang. Ia juga sudah berkoordinasi dengan petugas keamanan komplek agar membiarkan Bagas masuk, namun segera menutup akses keluar begitu Bagas berada di dalam rumah, dengan alasan perbaikan gerbang otomatis. Ia melangkah pergi menuju mobil sewaannya yang terparkir agak jauh. Di dalam mobil, ia melihat pantulan dirinya di spion tengah. Tidak ada lagi Arini yang kuyu dan bermata sembab karena menangis. Yang ada adalah seorang wanita dengan tatapan tajam, bibir merah yang tegas, dan hati yang sudah membeku. Di Bali, Bagas sedang dalam perjalanan menuju pesawat. Wajahnya terlihat sangat lelah. Siska yang ada di sampingnya terus mengeluh karena liburan mereka berakhir lebih cepat. Siska tidak tahu bahwa pria di sampingnya ini sedang berada di ambang kebangkrutan mental. Bagas mencoba memejamkan mata, namun bayangan, isi kulkas, terus menari-nari di kegelapan matanya. Ia membayangkan sebuah bom, atau mungkin mayat, atau hal-hal gila lainnya yang mungkin dilakukan istri yang sedang dikhianati. Tidak mungkin Arini seberani itu. Bisik Bagas menenangkan diri sendiri. Dia hanya menggertak. Dia mencintaiku. Dia tidak akan sanggup hidup tanpaku. Kesombongan itu masih tersisa sedikit di sudut hati Bagas. Dan Arini memang sengaja menyisakan kesombongan itu agar jatuhnya Bagas nanti terasa jauh lebih sakit. Saat pesawat lepas landas, Arini di Jakarta baru saja memesan secangkir kopi hitam tanpa gula. Ia sedang menunggu pertunjukan dimulai. Jam dinding di kafe itu berdetak, seirama dengan rencana yang kini tinggal menunggu sentuhan terakhir, kepulangan sang pengkhianat. Mobil taksi yang membawa Bagas dan Siska berhenti tepat di depan gerbang rumah. Bagas turun dengan langkah yang terasa berat. Sementara Siska mengekor di belakangnya sambil menggerutu tentang panasnya udara Jakarta. Namun, langkah Bagas ketika terhenti saat matanya menangkap sebuah papan besar yang tertancap di halaman depan. Rumah ini dijual. Hubungi agen properti. Darah Bagas seolah berhenti mengalir. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya halusinasi akibat kelelahan selama penerbangan. Namun, papan itu tetap di sana, berdiri tegak di atas rumput yang mulai meninggi. Apa-apaan ini? Desisnya. Ia segera merogoh saku, mencari kunci gerbang. Dengan tangan gemetar, ia membuka gembok dan melangkah masuk ke halaman. Siska yang melihat papan itu mulai ikut panik. Mas, kok ada papan dijual? Kamu bilang ini rumah kita? Kamu nggak jual rumah ini buat foya-foya sama aku, kan? Tanya Siska dengan nada meninggi. Diam kamu. Aku tidak pernah menjual rumah ini. Bentak Bagas. Ia berlari menuju pintu utama. Ia menemukan kunci rumah berada di bawah pot bunga, persis seperti yang sering Arini lakukan. Namun, saat pintu terbuka, pemandangan di dalamnya membuat Bagas nyaris jatuh pingsan. Rumah itu kosong. Kosong melompong. Hanya ada gema suara mereka yang memantul di dinding-dinding putih. Sofa kulit mahal,
meja makan jati, karpet impor, hingga lukisan dinding yang harganya puluhan juta, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah debu tipis dan bekas tarikan barang di atas lantai granit. Bagas berlari ke arah ruang kerja, tempat ia menyimpan brankas kecil. Kosong. Brankas itu hilang, hanya menyisakan lubang di dinding kayu. Arini! Arini! Di mana kamu? Teriak Bagas. Suaranya pecah, bergema di seluruh ruangan yang sunyi. Ia berlari ke kamar utama. Di sana pun tidak ada apa-apa. Lemari pakaian terbuka lebar, dan semua baju Bagas berserakan di lantai seperti tumpukan sampah, sementara sisi lemari Arini bersih total, seolah tidak pernah ada orang yang tinggal di sana. Bagas terduduk di lantai. Napasnya tersengal. Keangkuhannya yang ia bawa dari Bali luruh seketika. Siska masuk ke dalam kamar dengan wajah merah padam. Mana perabotannya? Mana semua kemewahan yang kamu janjikan? Bagas? Kamu bohong ya? Kamu bilang kamu kaya, tapi rumahmu saja isinya cuma debu. Ini pasti kerjaan Arini. Wanita sialan itu. Teriak Bagas sambil memukul lantai. Ia segera mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Arini. Namun hanya terdengar suara operator yang menyatakan nomor tersebut tidak aktif. Tiba-tiba, terdengar suara mesin motor dari luar. Itu adalah petugas keamanan komplek yang berhenti di depan pagar. Bagas segera berlari keluar, berharap mendapatkan penjelasan. Pak, mana istri saya? Mana semua barang-barang di rumah ini? Petugas keamanan itu menatap Bagas dengan pandangan kasihan namun dingin. Waduh. Pak Bagas baru pulang? Bu Arini sudah pindah sejak 2 hari lalu. Katanya rumah ini sudah laku dan akan segera direnovasi oleh pemilik barunya. Bu Arini juga bilang kalau Bapak pulang, Bapak diminta segera menyelesaikan urusan yang tertinggal di dapur. Bagas tertegun. Dapur. Ingatannya kembali pada pesan terakhir Arini. Kejutan di dalam kulkas. Bagas berbalik dan berlari menuju dapur dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Siska mengikuti dari belakang, lebih karena rasa penasaran dan keinginan untuk menuntut penjelasan. Di sana, di tengah dapur yang luas dan kosong, berdirilah kulkas 2 pintu itu. Satu-satunya benda yang masih terhubung dengan aliran listrik, mendengung pelan dalam keheningan yang mencekam. Cahaya senja yang masuk dari jendela dapur memberikan siluet yang panjang pada kulkas itu. Bagas berdiri di depannya, tangannya gemetar hebat saat hendak menyentuh gagang pintu kulkas yang dihiasi pita merah besar. Di kepalanya berputar ribuan skenario buruk. Apakah Arini menaruh bukti kejahatan perusahaannya di sana? Ataukah sesuatu yang lebih mengerikan? Mas, tunggu apa lagi? Buka! Desak Siska yang sudah tidak sabar. Bagas menelan ludah. Ia merasa seperti sedang berdiri di depan kotak Pandora yang jika dibuka akan menghancurkan hidupnya selamanya. Ia bisa merasakan keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Pelan, sangat pelan, ia mulai menarik pintu kulkas itu. Bunyi karet pintu yang terbuka terasa seperti suara pintu penjara yang berderit di telinganya. Hembusan udara dingin keluar dari dalam kulkas, membawa aroma yang aneh, campuran antara bau besi, saus yang tajam, dan sesuatu yang dingin. Bagas memejamkan mata sejenak, berdoa pada Tuhan yang sudah lama ia lupakan, sebelum akhirnya ia memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Pintu kulkas itu akhirnya terbuka lebar. Cahaya lampu LED putih dari dalamnya menyambar mata Bagas yang sudah memerah karena panik. Untuk beberapa detik, Bagas membeku. Ia tidak berani bernapas. Namun, saat matanya mulai fokus pada apa yang ada di hadapannya, lututnya terasa lemas. Ia harus berpegangan pada pinggiran pintu agar tidak jatuh tersungkur. Di rak paling atas, berjejer botol-botol minuman energi kesukaannya. Namun, bukannya berisi cairan segar, botol-botol itu dibalut dengan kertas-kertas tagihan berwarna merah. Itu adalah rincian bunga pinjaman online yang membengkak, yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi. Arini telah mengunduh semua riwayat transaksinya, lengkap dengan tanda tangan digital palsu yang pernah Bagas gunakan. Apa ini, Mas? Kok banyak surat tagihan atas namaku juga?
Siska berteriak saat melihat namanya tercantum di salah satu kertas yang tertempel di botol itu. Siska mencoba meraihnya. Namun Bagas menepis tangannya. "Diam. Lihat rak bawahnya." Suara Bagas bergetar hebat. Di rak kedua, sebuah nampan perak berisi pemandangan yang membuat Siska menjerit histeris. Puluhan foto mesra mereka di Bali, yang baru saja terjadi beberapa hari lalu, telah dipotong-potong kecil. Potongan-potongan wajah Siska dan Bagas itu dicelupkan ke dalam saus tomat kental yang tampak seperti genangan darah kering. Di tengah gundukan foto itu, terdapat cincin berlian yang kemarin Bagas belikan untuk Siska. Cincin itu sudah terpotong menjadi dua, dihancurkan dengan tang besi yang diletakkan tepat di sampingnya. "Perhiasanku. Mas, itu cincin baruku." Wanita gila itu menghancurkannya. Siska mulai menangis meraung-raung, lebih karena kehilangan barang mewahnya daripada rasa takut. Namun, perhatian Bagas teralihkan ke bagian paling bawah kulkas, rak sayuran yang kini tertutup oleh kain kafan kecil. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, Bagas menarik rak tersebut. Di sana, terdapat sebuah wadah transparan berisi replika jantung manusia yang terbuat dari gumpalan daging sapi mentah, ditusuk dengan sebilah pisau dapur milik Arini. Di bawah wadah itu, ada sebuah amplop hitam yang tersegel rapi. Bagas mengambil amplop itu. Isinya adalah surat resmi dari kantornya. Dengan mata terbelalak, ia membaca isinya. Pemberhentian tidak hormat atas dugaan korupsi dan penggelapan dana perusahaan yang laporannya diajukan oleh sumber internal yang sangat terpercaya, lengkap dengan seluruh bukti transfer ke rekening Siska. Dia tahu semuanya. Arini tahu semuanya. Bisik Bagas dengan suara yang hampir tak terdengar. Tiba-tiba, suara tawa halus terdengar dari sebuah speaker kecil yang disembunyikan di balik kulkas. Bagas terjingkat. Itu suara Arini. Suara rekaman yang sudah disiapkan sebelumnya. "Bagaimana, Mas? Apakah kejutannya cukup dingin?" Suara Arini dalam rekaman itu terdengar sangat jernih dan tenang, kontras dengan kekacauan mental yang dialami Bagas. "Kamu bilang aku kaku dan membosankan. Jadi, aku pikir, tempat yang paling cocok untuk menyimpan kenangan kita adalah di dalam kulkas ini. Dingin, beku, dan mati." Bagas mulai berteriak seperti orang kesurupan. "Arini, keluar kamu. Jangan jadi pengecut." Ia memukul-mukul pintu kulkas itu hingga tangannya memar. Siska, yang menyadari bahwa pria di depannya ini sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, dan hanya punya tumpukan hutang, mulai mundur perlahan. "Kamu bangkrut, Bagas? Kamu bohong padaku? Kamu bilang kamu bos besar, ternyata kamu cuma pencuri yang ketahuan." "Siska, tunggu. Aku bisa jelaskan." Bagas mencoba meraih tangan Siska. Namun wanita itu meludahi lantai di depan Bagas. "Jangan sentuh aku. Aku tidak mau ikut di penjara gara-gara kamu. Dasar pecundang." Siska berbalik dan berlari keluar rumah, meninggalkan Bagas sendirian di dapur yang kosong itu. Bagas jatuh terduduk di lantai granit yang dingin. Ia menatap ke dalam kulkas yang masih terbuka itu. Cahayanya kini terasa seperti lampu interogasi yang menelanjangi semua dosanya. Di saat itulah, ia melihat sebuah kertas kecil yang terselip di balik wadah. Jantung, daging tadi. Ia menariknya. Itu adalah foto hasil USG. Tertanggal 1 minggu yang lalu. Di bawahnya tertulis tulisan tangan Arini yang rapi. "Aku ingin memberitahumu tentang calon anak kita saat kau pulang nanti. Tapi kemudian aku sadar, seorang pengkhianat tidak pantas memiliki keturunan dari wanita yang ia rampok harganya. Selamat tinggal, ayah yang tak pernah ada." Jeritan Bagas pecah di tengah malam itu. Suara raungan yang penuh ketakutan, penyesalan, dan kehancuran yang mutlak. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Istrinya, harga dirinya, hartanya, dan calon anaknya yang bahkan belum sempat ia ketahui keberadaannya. Di sudut atas ruangan, lampu kecil pada kamera CCTV berkedip merah sekali, menandakan bahwa Arini, di suatu tempat yang jauh, telah selesai menonton pertunjukan terakhirnya. Raungan Bagas memantul di dinding-dinding dapur yang kosong, menciptakan gema yang menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya.
Ia memeluk lututnya di depan kulkas yang masih terbuka lebar, membiarkan uap dingin menyapu wajahnya yang kini basah oleh air mata dan keringat. Ia menatap foto USG di tangannya dengan tatapan kosong. Kenyataan bahwa Arini mengandung anaknya, darah dagingnya yang selama ini ia dambakan, menjadi pukulan paling mematikan dibandingkan kehilangan harta atau pekerjaan. "Rin, Arini, maafkan aku." Ratapnya lirih. Suaranya serak, nyaris hilang. Namun, tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara detak jam dinding di ruang tamu yang kini terdengar seperti dentuman palu hakim di kepala Bagas. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. Saat ia berusaha menggapai ponselnya untuk menghubungi siapa saja, lampu di seluruh rumah tiba-tiba padam. Gelap total. Hanya ada satu sumber cahaya kecil yang tersisa, layar ponsel Bagas yang menyala. Sebuah notifikasi masuk. Bukan dari Arini, melainkan dari grup WhatsApp kantornya. Isinya adalah pengumuman resmi dari divisi SDM bahwa Bagas telah dipecat secara tidak hormat karena kasus penggelapan. Di bawahnya, teman-teman kantor yang selama ini menjilatnya mulai mengeluarkan makian dan hujatan. Nama baiknya hancur hanya dalam hitungan menit. "Ini belum berakhir," gumam Bagas dengan sisa kewarasannya. "Aku harus menemukan Arini. Dia tidak boleh pergi membawa anakku." Bagas berlari keluar rumah dengan langkah sempoyongan. Ia tidak sadar bahwa ia hanya mengenakan kaos dalam dan celana pendek bekas tidurnya di Bali. Di depan pagar, ia melihat taksi yang tadi membawa Siska sudah pergi jauh. Ia ditinggalkan sendirian. Saat ia mencoba membuka gerbang, ia baru menyadari bahwa gerbang itu telah digembok dari luar oleh petugas keamanan atas perintah pemilik baru rumah tersebut. "Buka! Buka pintunya!" teriak Bagas sambil mengguncang-guncang pagar besi itu. Beberapa tetangga keluar dari rumah mereka, namun tidak ada satupun yang mendekat. Mereka hanya menonton dari kejauhan dengan tatapan penuh cemoohan. Mereka sudah tahu segalanya dari mulut ke mulut, tentang Siska, tentang uang tabungan ibu mertua yang dicuri, dan tentang kesabaran Arini yang akhirnya habis. Bagi mereka, Bagas bukan lagi tetangga yang terhormat, melainkan sebuah tontonan drama moral yang menjijikan. Bagas akhirnya tersungkur di aspal halaman rumahnya sendiri. Ia mulai tertawa sendiri, tawa yang terdengar gila dan mencekam. "Arini, kau hebat. Kau benar-benar hebat," igaunya. Sementara itu, di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Arini duduk di teras sebuah rumah kayu yang asri. Di depannya terhampar kebun bunga milik ibunya. Ia baru saja mematikan aplikasi pemantau CCTV di ponselnya. Wajahnya tenang, tidak ada guratan kebencian lagi di sana. Ia telah melepaskan semua beban itu bersamaan dengan ditutupnya pintu kulkas di rumah lamanya. "Rin, sudah malam. Masuklah, anginnya tidak baik untuk kesehatanmu." Suara lembut sang ibu terdengar dari balik pintu. Arini menoleh dan tersenyum tulus. "Iya, Bu. Sebentar lagi. Aku hanya sedang menikmati ketenangan ini." Arini mengelus perutnya yang masih rata. Ia telah mengambil keputusan besar. Anak ini tidak akan pernah tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Baginya, Bagas sudah mati di saat pria itu mengambil uang tabungan ibunya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Arini telah mengganti seluruh uang ibunya dari hasil penjualan aset-aset rumah yang ia klaim sebagai haknya akibat penggelapan yang dilakukan Bagas. Ia membuka email dari pengacaranya. Surat gugatan cerai sudah didaftarkan, dan dengan bukti-bukti perselingkuhan serta kriminalitas finansial yang ia miliki, Bagas dipastikan tidak akan bisa menyentuh Arini atau anaknya selamanya. Bahkan, Bagas kemungkinan besar akan menghadapi tuntutan pidana dari pihak perusahaan dalam waktu dekat. Malam itu, saat Bagas meringkuk ketakutan di sudut teras rumahnya yang gelap gulita, diteror oleh bayangan isi kulkas yang terus menghantuinya, Arini tidur dengan sangat nyenyak di pelukan ibunya. Ia tidak lagi menjadi istri yang kaku dan lemah. Ia adalah seorang penyintas yang telah memenangkan perangnya sendiri. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan pengkhianatan menjadi jalan menuju kebebasan yang hakiki. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Kehidupan di komplek perumahan elit itu sudah kembali tenang, seolah-olah drama isi kulkas tidak pernah terjadi.
Rumah itu kini sudah direnovasi total oleh pemilik barunya. Dicat dengan warna cerah yang menghapus jejak kelam masa lalu Bagas. Namun, bagi Bagas sendiri, waktu seolah berhenti di malam ia membuka pintu kulkas tersebut. Bagas kini menjalani hari-harinya di balik teruji besi. Bukan hanya karena gugatan cerai Arini yang membuatnya kehilangan segalanya, melainkan karena laporan penggelapan dana perusahaan yang tak bisa ia bantah. Di dalam sel yang sempit dan pengap, Bagas sering terlihat berbicara sendiri. Rekan-rekan satu selnya menganggapnya gila karena ia selalu menjerit setiap kali melihat pintu lemari atau kotak yang terbuka. Ia menderita trauma psikis yang hebat. Setiap kali ia melihat ruang gelap dan dingin, bayangan, isi kulkas, itu muncul kembali, lebih mengerikan dari aslinya. Namun, kejutan terbesar dalam hidup Bagas baru datang saat ia menerima kunjungan dari pengacara Arini untuk penandatanganan dokumen akhir. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui, Pak Bagas, ucap sang pengacara sambil menyodorkan sebuah amplop coklat. Mungkin ini akan membantu Anda memahami mengapa semua ini terjadi. Bagas membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah laporan investigasi swasta yang disewa Arini jauh sebelum ia pergi. Isi laporan itu mengungkapkan siapa Siska sebenarnya. Siska bukanlah wanita yang secara tidak sengaja bertemu Bagas di sebuah bar. Siska adalah adik kandung dari seorang pria yang 10 tahun lalu bangkrut dan bunuh diri, karena dikhianati oleh Bagas dalam urusan bisnis saat mereka masih muda. Bagas tertegun. Napasnya seolah terhenti. Jadi, Siska mendekatinya bukan karena cinta atau hartanya, melainkan untuk membalas dendam keluarga. Siska sengaja mendorong Bagas untuk menghamburkan uang, menghasutnya untuk mengambil tabungan istrinya, dan memastikan Bagas hancur sehancur-hancurnya. Arini mengetahui hal ini di tengah perjalanannya mengumpulkan bukti. Namun, alih-alih memberitahu Bagas, Arini memilih untuk diam dan membiarkan dua pengkhianat itu saling menghancurkan satu sama lain. Arini tidak hanya menghukummu atas pengkhianatanmu padanya. Bisik Bagas pada dirinya sendiri dengan air mata yang mulai mengalir. Dia membiarkan masa laluku menjemputku. Siska sendiri tidak berakhir bahagia. Setelah melarikan diri dari rumah Bagas, ia mencoba mencairkan beberapa aset yang ia pikir miliknya. Namun, Arini telah lebih dulu memblokir semua akses melalui jalur hukum sebagai bukti tindak pidana pencucian uang. Siska kini menjadi buronan kepolisian atas keterlibatannya dalam penggelapan dana perusahaan Bagas. Dua orang yang mencoba membangun kebahagiaan di atas air mata orang lain itu kini sama-sama terkubur dalam kehinaan. Sementara itu, di sebuah desa yang tenang di kaki gunung, Arini terlihat sedang menuntun seorang balita laki-laki yang baru bisa berjalan. Anak itu memiliki mata yang jernih, sangat mirip dengan Arini. Arini hidup dengan sangat berkecukupan dari bisnis toko roti daringnya yang kini sukses besar. Ia tidak pernah mencari pasangan baru. Baginya, kedamaian adalah kekayaan yang paling mewah. Arini berdiri di depan jendela dapur rumahnya yang baru. Ia membuka kulkasnya yang penuh dengan buah-buahan segar, sayuran, dan botol susu anaknya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang tenang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa sakit. "Ibu, mau susu?" tanya si kecil sambil memeluk kaki Arini. Arini menggendong putranya, mengecup keningnya dengan penuh kasih. "Iya, sayang. Mari kita buat masa depan yang lebih baik, tanpa ada rahasia dan tanpa ada pengkhianatan." Pesan moral dari kisah ini tertancap kuat. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang diam saat disakiti. Karena saat ia memutuskan untuk berhenti bersabar, ia tidak hanya akan meninggalkanmu, ia akan memastikan bahwa bahkan ingatan tentangmu pun tidak akan memiliki tempat untuk bernaung. Kulkas itu bukan sekadar tempat menyimpan benda dingin, tapi simbol dari hati yang telah membeku karena dikhianati, dan hanya keadilan yang bisa mencairkannya kembali. Selesai. Sahabat setia, kisah Arini dan Bagas memberikan kita sebuah tamparan keras tentang arti sebuah kepercayaan. Dalam sebuah pernikahan, pengkhianatan bukan hanya sekadar soal orang ketiga, tapi juga soal bagaimana seseorang tega menginjak-injak martabat dan masa depan pasangan yang selama ini menjadi tulang punggung dalam diamnya. Bagas mungkin mengira Arini adalah wanita lemah yang bisa dibodohi selamanya. Namun ia lupa,
bahwa air yang tenang bisa menghanyutkan, dan hati yang terlalu lama disakiti bisa berubah menjadi baja yang menghancurkan. Arini membuktikan bahwa pembalasan terbaik bagi seorang pengkhianat bukanlah dengan teriakan atau kekerasan, melainkan dengan cara mengambil kembali harga diri dan kebahagiaan kita, lalu membiarkan sang pengkhianat tenggelam dalam lubang yang ia gali sendiri. Kesimpulan dari kisah nyata ini adalah, jangan pernah bermain-main dengan kesabaran seseorang yang tulus mencintaimu. Karena ketika ia memutuskan untuk pergi, ia tidak hanya membawa koper dan pakaiannya, tapi ia juga akan membawa pergi seluruh keberuntungan dan kedamaian dalam hidupmu. Dan bagi Anda yang mungkin sedang berada di posisi Arini, percayalah, badai pasti berlalu. Tuhan tidak pernah tidur melihat air mata hambanya yang teraniaya. Fokuslah memperbaiki diri, maka pintu keadilan akan terbuka dengan cara yang tak terduga. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Bagaimana menurut Anda? Apakah tindakan Arini sudah tepat? Atau justru terlalu kejam bagi Bagas? Tuliskan pendapat bijak Anda di kolom komentar. Ya, saya sangat ingin membaca sudut pandang dari Anda semua. Jika Anda merasa cerita ini memberikan pelajaran berharga, silakan bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga agar kita semua bisa memetik hikmahnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya setiap hari. Saya pamit undur diri. Tetaplah menjadi pribadi yang jujur dan setia. Sampai jumpa di video berikutnya.